Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 insya Allah akan membahas tentang pendidikan karakter di pesantren. Nah, ada saya, perkenalkan nama saya Suntari Rosi, ada juga Bu Leni Yuliani dan Gina Marwah. Materi pertama akan saya bawakan yakni tentang sejarah pesantren dan perkembangannya. Pesantren sesungguhnya merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang secara nyata telah melahirkan banyak ulama. Tidak sedikit tokoh Islam lahir dari lembaga pesantren. Mukti Ali pernah mengatakan bahwa tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Istilah pesantren berasal dari kata pesantrian, di mana kata santri berarti murid dalam bahasa Jawa. Khusus di daerah Aceh, pesantren disebut juga dengan nama Daya. Menurut Van Bruinsen, pesantren tertua di Jawa adalah pesantren Tegal Sari yang didirikan pada tahun 1742. Di sini anak-anak muda dari pesisir utara belajar agama Islam. Namun hasil survei Belanda tahun 1819, lembaga yang mirip pesantren hanya ditemukan di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Madiun, dan Surabaya. Hasil dari penelusuran sejarah pula ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada periode awal terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara seperti Jawa, Giri, Ampel, Denta, Bonang, Kudus, Lasem, Cirebon, dan sebagainya. Mas Hutu memberikan kesimpulan lain bahwa pesantren di Nusantara telah ada sejak abad ke-13 sampai ke-17 dan di Jawa sejak abad ke-15 sampai 16 Masehi bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Laporan Mas Hutu dikuatkan oleh Xavier bahwa dalam Serat Nestiti dijelaskan pada abad ke-16 telah banyak pesantren-pesantren masyhur di Indonesia yang menjadi pusat pendidikan Islam. Biasanya pesantren dipimpin oleh kiai. Untuk mengatur kehidupan pesantren, kiai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya. Dalam pesantren salaf, mereka disebut dengan lurah pondok. Menurut laporan resmi Departemen Agama tahun 1978 yang dibandingkan dengan data pesantren tahun 1977, jumlah lembaga pesantren di Jawa dan Madura sebanyak 3.000 lebih dan jumlah murid sebanyak 600.000 lebih. Kemudian tahun 1982, menurut catatan Departemen Agama Republik Indonesia, jumlah pesantren di seluruh Indonesia hampir 4.000 dengan jumlah santri 700.000 santri. Dari data tersebut mengalami peningkatan yang cukup luar biasa sebagaimana dikutip Masyhud pada tahun 1985 di mana pesantren berjumlah sekitar 6.000 lebih dengan jumlah santri sekitar 1 juta orang. Kebanyakan dari jumlah pesantren tersebut adalah pesantren Salafi. Baik pesantren Salafi maupun Khalafi, kecuali Gontor, menurut Doiver, tetap mempertahankan elemen-elemen pesantren sebagai ciri khas pendidikan Islam. Pembaruan penting yang terjadi di pesantren menurut Doiver terjadi pada tahun 1910. Pesantren Denayar di Jomblang telah membuka murid-murid untuk wanita. Selanjutnya, awal abad 20, Gontor mempelopori berdirinya pesantren yang menekankan aspek kaderisasi pendidikan Islam dan manajemen terbuka. Pesantren ini membekali santri dasar-dasar ilmu agama dan berbagai keterampilan hidup, sehingga kelak ia bisa berwirausaha dan membina masyarakat. Dibukanya sistem madrasah di pesantren sejak abad 20-an merupakan salah satu ciri menghilangnya santri kelana dan diterapkannya sistem klasikal merubah pandangan santri terhadap ketergantungan kepada ijazah formal sebagai hasil belajarnya. Meskipun pesantren telah mengalami perubahan, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan sekolah umum. Menurut Doiver, ada beberapa alasan mengapa pesantren jarang mengadakan perubahan. Antara lain, kiai masih mempertahankan dasar-dasar tujuan pendidikan pesantren, yaitu untuk menyebarkan dan mempertahankan. Untuk selanjutnya adalah bagian B, fungsi dan tujuan pesantren. Fungsi pesantren tidak semata-mata hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi multikompleks yang menjadi tugas pesantren. Pendidikan di pesantren tidak berhenti sebagai aktivitas transfer ilmu saja.
Hal senada juga dikemukakan oleh Tolkah Hasan, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, bahwa pesantren seharusnya mampu menghidupkan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial. Dan yang ketiga, pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial atau perkembangan masyarakat. Semua itu menurutnya hanya bisa dilakukan jika pesantren mampu melakukan proses perawatan tradisi-tradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi perkembangan keilmuan baru yang lebih baik. Untuk selanjutnya bagian C, pesantren antara harapan dan tantangan. Ketangguhan pesantren dalam mempertahankan misinya sebagai lembaga bukan berarti tidak mengalami hambatan. Tantangan yang dihadapi pesantren pertama kali muncul ketika bangsa Indonesia mengalami penindasan kaum penjajah. Pada era Soekarno, pesantren harus berhadapan dengan kaum komunis. Gerakan globalisasi dan modernisasi adalah dua sisi dari satu mata uang, juga telah masuk pada bilik-bilik pesantren. Ini memberikan ujian yang cukup luar biasa bagi pesantren. Satu sisi, pesantren harus mempertahankan tradisi kepesantrenannya sebagai lembaga asli atau indigenous Indonesia. Tetapi, di sisi lain pesantren tidak bisa menghindar dari globalisasi dan modernisasi dengan segala produk yang ditawarkan. Jika dahulu pesantren hanya sebagai tempat mengaji ilmu agama melalui sistem sorogan, wetonan, dan bandungan, maka saat ini telah membuka pendidikan sistem klasikal dan bahkan program baru yang berwajah modern dan formal seperti madrasah, sekolah, dan bahkan universitas. Sekalipun pendidikan modern telah masuk ke pesantren, akan tetapi tidak boleh menggeser tradisinya, yakni gaya kepesantrenan. Sebaliknya, kehadiran lembaga pendidikan formal dalam pesantren dimaksudkan untuk memperkokoh tradisi yang sudah ada, yaitu pendidikan model pesantren. Dalam perkembangannya ke depan, yang harus selalu diingat adalah pesantren harus tetap menjadi rumah dalam mengembangkan pertahanan mental spiritual sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu format pendidikan pesantren di masa depan. Sudah tidak diragukan lagi, kontribusi pendidikan di pondok pesantren itu sudah banyak sejarahnya yang telah menciptakan para santri-santri atau para murid itu menjadi lulusan yang terbaik, bukan hanya tentang duniawi namun juga tentang akhirat, terutama dalam akidahnya. Untuk format pendidikan pondok pesantren di masa depan, seperti boarding school atau pondok pesantren berasrama yang ada sekolahnya. Jadi para murid bukan hanya belajar tentang pendidikan seperti di sekolah, tapi juga tentang agamanya. Kenapa harus boarding school? Karena yang pertama, masyarakat di era perkotaan itu sudah tercampuri pergaulan yang tidak baik. Nah, para orang tua menitipkan anaknya ke pesantren yang ada format boarding school, yaitu berasrama. Jadi anak-anak tidak bergaul sembarangan, tetapi dididik di dalam pondok pesantren 24 jam. Yang kedua yaitu karena faktor ekonomi. Jika para murid atau anak-anak dititipkan di pondok pesantren yang berformat boarding school, akan lebih hemat dalam segi ekonomi karena tidak memakai angkot atau kendaraan untuk berangkat ke sekolah, melainkan mereka sudah ada 24 jam di pendidikan tersebut. Yang ketiga, kenapa harus boarding school? Karena
anak-anak bukan hanya belajar tentang agama atau tentang pendidikan di sekolah, melainkan anak-anak pada pagi sampai jam 12 itu sekolah, dan dari jam 1 sampai malam itu kegiatan keagamaan. Jadi format pondok pesantren di masa depan yaitu berformatkan boarding school atau pendidikan pondok pesantren berasrama, juga ada sekolahnya, bukan hanya pesantren tradisional tetapi juga disatukan dengan sekolahnya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pondok pesantren memiliki prinsip yaitu tetap memegang tradisi yang positif dan mengimbangi dengan mengambil hal-hal yang baru yang positif. Persoalan-persoalan yang berpautan dengan civic values akan bisa dibenahi melalui prinsip-prinsip yang dipegang pesantren selama ini, dan tentunya dengan perombakan yang efektif budaya guna serta mampu memberikan kesejajaran sebagai umat manusia atau al-musawah bin al-anas. Pembangunan di pesantren hendaknya dilakukan terutama bidang manajemen, tata kelola bangunan juga harus menjadi perhatian serius sehingga tampak tertata asri. Kurikulum pendidikan pesantren dan berbagai bidang keahlian atau bahasa dan life skill. Dengan demikian pesantren dapat memainkan peran edukatifnya dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas yang terintegrasikan dalam ilmiah, ilmu, dan amal soleh. Keberadaan pesantren merupakan partner bagi institusi pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan yang ada sebagai basis bagi pelaksanaan transformasi sosial melalui penyediaan sumber daya manusia yang qualified dan berakhlakul karimah.